wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai peristiwa Isra Mi'raj dan hikmah yang dapat kita petik darinya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beragam kejadian yang Allah tampakkan maupun tidak ada tercatat di dalam Al-Quran ataupun disampaikan melalui para rasul. Terkadang beberapa peristiwa memang tidak dapat diterima secara logika, namun harus diyakini karena itu merupakan bagian dari bentuk keimanan kita. Sebagai contoh adalah peristiwa yang terjadi bertepatan dengan Isra Mi'raj yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah SAW yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Sidratul Muntaha sendiri adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit ketujuh, sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Perjalanan Rasulullah SAW ini menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama terjadi pada periode akhir Rasul berada di Mekkah sebelum kemudian hijrah ke Madinah, atau dikenal dengan sebutan tahun-tahun pertama sebelum Hijriah, yakni antara 620 sampai 621 Masehi. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa keberangkatan Rasul adalah pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Allamah Al-Mansur Furi dan menjadi pendapat yang paling populer. Hadirin yang dirahmati Allah, perjalanan yang dilakukan Rasulullah SAW dilakukan bersama Jibril dengan menaiki Buraq, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya dan berfungsi sebagai tunggangan. Berdasarkan beberapa hadis, Buraq memiliki beberapa ciri, yakni berbentuk seperti binatang tunggangan dan bisa diikat layaknya hewan tunggangan lainnya, memiliki ukuran yang lebih tinggi dari keledai dan lebih tinggi dari dihol atau hasil perkawinan antara kuda dan keledai, berwarna putih serta langkah kakinya sejauh ujung pandangannya. Peristiwa ini dimulai dari berangkatnya Rasul dan malaikat Jibril ke Madinah, tempat di mana Rasul kemudian berhijrah. Dilanjutkan ke tempat pemberhentian Nabi Musa ketika lari dari Mesir, yakni Syajar Musa atau Masyan. Kemudian kembali ke Tunisia, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Lalu ke Baitul Lahmi atau Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di samping Ka'bah terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad untuk disucikan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa di Yerusalem sebagai kiblat nabi-nabi terdahulu. Ketika sampai di Yerusalem, Jibril menurunkan Rasulullah SAW dan menambatkan kendaraannya. Saat Rasul memasuki masjid, ternyata telah menunggu para nabi dan Rasul untuk diimami oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul pun bertanya pada Jibril perihal mereka dan Jibril pun menjelaskan hingga akhirnya Rasul mengimami mereka untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selepas sholat 2 rakaat, Jibril menawari Rasul dengan 2 jenis minuman, arak dan susu. Rasul kemudian memilih susu dan meminumnya hingga Jibril berkata, "Engkau telah memilih kesucian." Kemudian Jibril mengarahkan Rasul menuju ke sebuah batu besar yang kemudian terlihat sebagai tangga yang sangat indah. Pangkalnya di Maqdis dan ujungnya menyentuh langit. Jibril dan Rasul pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki tangga tersebut ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Dikisahkan bahwa dalam perjalanannya Rasul menjumpai beberapa nabi terdahulu sehingga ia mampu menggambarkan bagaimana perwujudan mereka. Pada perjalanan menuju
Rasul tidak lagi ditemani oleh Jibril. Saat penjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul menerima perintah untuk memberitahukan umatnya agar melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Rasul pun menerima perintah tersebut dan turun dengan penuh ketaatan. Setibanya ia di langit ke-6, beliau bertemu dengan Musa alaihissalam dan terjadilah percakapan mengenai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musa lantas menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan mengenai jumlah waktu sholat dalam sehari. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan dan perintah sholat diturunkan menjadi 45 kali dalam sehari. Namun dalam kisahnya Rasul beberapa kali menghadap Allah untuk meminta keringanan yang lebih lagi hingga akhirnya perintah sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita melihat lagi rentetan peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad SAW, jelas hal itu bukan merupakan sesuatu yang dapat diterima dan dengan mudah oleh logika kita. Dikisahkan perjalanan yang begitu panjang dapat ditempuh hanya dalam waktu semalam. Hal ini jelas memicu pengingkaran bagi kaum yang mengagungkan logikanya saja dan menguji kebenaran sebuah agama. Karenanya pada kenyataannya logika tidak jarang berbenturan dengan agama. Disinilah perlunya iman, yakni keyakinan yang membuat kita percaya bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di dunia ini. Selanjutnya, Isra Mi'raj menjelaskan kepada kita betapa Rasulullah senantiasa mengajarkan kebaikan pada umatnya hingga ketika dihadapkan pada pilihan kenikmatan dan kebaikan, arak dan susu. Beliau memilih susu sebagai simbol kebaikan dan kebenaran. Beliau memberi contoh nyata bahwa keteladanan dengan memberikan contoh nyata adalah hal yang paling ampuh dalam membimbing umatnya. Rasul tidak terlena dengan pilihan yang disediakan. Layaknya kondisi kita, beliau memilih hidup sederhana, padahal kemewahan menantinya. Sungguh beliau adalah uswatun hasanah sepanjang masa. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj menjadi titik awal diturunkannya perintah sholat, juga menjadi bukti dan bentuk cinta Rasul pada umatnya. Beliau tidak menghendaki adanya kesusahan atas umatnya. Ia rela menghadap Allah Subhanahu wa taala berkali-kali untuk meminta pengurangan jumlah bilangan waktu sholat dalam sehari. Hingga akhirnya bilangan sholat menjadi jauh lebih sedikit dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan kemudahan atas umatnya. Oleh karena itu, sudah semestinya keringanan itu membuat kita tidak lagi berat dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dan menambah kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan saya mohon ampun kepada Allah dan kepada hadirin sekalian. Saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.